Kerudung kesuraman malam berganti dengan pandangan yang menyejukkan dari fajar keperakan. Keharuman memancar dari setiap pohon, seperti wajah yang berseri-seri. Apalagi dengan rona tulip merah dan mawar emas yang keindahannya sudah terkenal di seluruh dunia. Bumi seperti bangkit dari tidur, menampakkan mutiara yang gemerlap, seperti tepian air terjun dihiasi oleh pepohonan menghijau laksana jamrud. Burung-burung menyanyikan lagu merdu di balik rindang pepohonan. Mereka saling bersahutan menyambut dunia yang cerah. Burung gagak berteriak lantang, mengucapkan selamat datang keceriaan. Ayam hutan dan merpati pun tak mau kalah, keluar dari sarang bergembira bersama keceriaan pagi. Hanya burung bulbul yang berada di puncak gunung menyanyikan dongeng kesedihan, meratapi kepergian malam seperti pecinta yang merindukan kekasihnya. Seperti itu pula lah jiwa Laila yang sedang berduka, berharap dapat bertemu Majnun, tabib sekaligus obat dari sakitnya. Beberapa hari setelah bertemu Ishak, seperti biasa Laila berjalan menuju taman bersama beberapa orang putri yang sedang mekar seperti bunga samarkat. Mereka berjalan-jalan di taman yang dipenuhi pohon palem. Tidak pernah dijumpai di gurun Arab yang liar sebuah taman yang sanggup memancarkan kedamaian dan ketenangan. Begitu harum dan cerah dengan bunga aneka warna seperti di taman itu. Taman itu tidak seperti Iram yang misterius dan menyeramkan, karena di bagian samping terdapat sebuah gua dengan sungai kecil yang mengalirkan air jernih dan murni. Di taman yang seperti swargaloka itu mereka bercanda, berlarian dan bermain dengan riang gembira, ikut menikmati pemandangan alam yang menyegarkan dan membangkitkan semangat. Sedang Laila, pujian apalagi yang harus dilekatkan pada gadis yang memiliki pipi selembut bunga melati, cahaya matanya laksana bunga sumbul, dan alisnya hitam bagai bulu burung gagak. Di tengah taman bunga mawar di tengah taman bunga mau Di tengah taman bunga warna-warni, Laila bagaikan bidadari yang turun dari langit mengendarai pelangi, dan seolah-olah dialah yang memancarkan keindahan dan keharuman pada bunga-bunga, serta memberi ilham pada burung-burung untuk menyanyikan lagu merdu. Bunga yasmin putih yang menjadi primadona dari semua bunga di taman menjadi malu dan kecantikannya meredup saat Laila datang. Seluruh bunga seakan hanyalah dayang-dayang mengiringi sang putri. Gadis itu adalah sosok yang menyenangkan setiap kejernihan hauris sang bidadari yang gemerlap dalam kemilau cahaya. Angin yang ramah berhembus sepoi-sepoi. Sesaat Laila melihat bunga lili dan mawar yang sedang mekar. Selama beberapa saat ia terpesona melihat keindahan bunga itu. Sekejap kegembiraan menyelinap dalam hati, matanya bersinar penuh semangat. Pemandangan itu sesaat dapat membuat Laila lupa akan kepedihan yang mempermainkan jiwanya. Namun tiba-tiba kenangan pada Majnun hadir dalam ingatan. Hatinya menjadi galau dan berlinanglah air mata membasahi pipinya yang putih kemerahan. Lalu ia bersandar di bawah pohon cemara, mengungkapkan perasaannya. Wahai sahabatku yang paling setia, pecinta sejatiku, duhai engkau yang jauh dari pandangan, tidak terlihat dan tak tergapai tangan,
Mungkinkah langit menunjukkan kekuatannya dan mengantar dirimu ke hadapanku, wahai pemuda yang mulia, dan menjadi bukti kemuliaan Tuhan? Engkau diciptakan hanya untukku, dan diriku akan menjadi milikmu sampai kapanpun. Walau ajal menjemput jiwa, tapi cinta di hatiku tak akan berpaling. Wahai pelita hati, jika takdir melepaskan diriku dari belenggu dunia yang menyiksa jiwa, aku akan tetap setia menantimu di pintu surga. Wahai kekasihku, betapa saat ini aku ingin berada di sampingmu, menatap wajahmu untuk menghapus rasa haus yang sudah lama mencengkam kalbu. Lalu pada burung hantu ia mengadukan semua rahasia hatinya, dan kepada angin yang berhembus ia memohon agar keharuman tubuh dan keluhan jiwanya disampaikan pada kekasihnya yang jauh. Ia berbicara dengan lembut seperti dekur merpati. Wahai engkau yang telah mencuri hatiku, engkau telah memberiku racun, namun mengapakah penawarnya tak engkau tinggalkan? Duhai engkau yang telah mencuri tidur dari mataku, mengapa tak engkau bawa serta mimpi buruk? Hingga ketakutan demi ketakutan selalu hadir dalam benakku. Wahai engkau yang telah mencabut duri dari hatiku, mengapa engkau biarkan lukanya tetap menganga? Wahai engkau yang telah mengajakku berkelana, mengapa engkau tinggalkan diriku di persimpangan? Dan pada mentari yang bersinar cerah ia meminta agar tali ikatan jiwa mereka yang dilanda cinta diberi cahaya hingga dapat berjalan di kegelapan dunia. Duhai engkau yang membiarkan debu dan bebatuan menyentuh wajahmu, betapa kejam dirimu. Tidakkah engkau merasakan penderitaan yang memagut hingga jiwaku merana? Mengapakah engkau tak hendak meninggalkan istanamu yang megah dengan para pengawal yang selalu setia untuk menjenguk diriku yang tertawan ini? Engkau merasakan kebahagiaan bersama alam dan binatang. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa mengganggu kesenanganmu atau melarang kehendakmu. Tetapi aku terpenjara di tengah keluargaku. Bukankah itu lebih menyakitkan? Musafir yang tersesat dan tidak mendapatkan seorang pelindung pun masih dapat berbahagia karena bintang gemintang dapat menjadi petunjuk arah. Sedangkan aku, siapakah yang dapat melindungi dan menghiburku dari duka lara serta mengobati luka hati? Aku hanya berharap pada penguasa semesta. Jauhkanlah batinku dari mata orang-orang yang menghendaki keburukan. Mereka menyebutku gila, padahal justru diri mereka lah yang gila. Mereka dengan angkuh dan sombong menolak goresan takdir yang sudah ditentukan langit hanya karena perbedaan yang tidak pernah kita kehendaki, namun sudah melekat sejak kita dilahirkan. Mereka lah yang mencoreng kening kita dengan perbedaan-perbedaan itu, tetapi kemudian menyalahkan dan menakut-nakuti kita. Ya Allah, hanya kepadamu aku bermohon, biarkan kami mengikuti titahmu, biarkan cinta tetap memenuhi hati kami. Jangan engkau cabut cinta ini, walaupun badai mencengkeram dan mencabik-cabik tubuh kami. Saat Laila berbicara, ia tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata mengawasinya dengan tatapan curiga. Mereka mengira gadis itu sedang mengigau atau hilang ingatan. Kemudian salah seorang dari mereka datang mendekat. Apakah telah hilang kebijaksanaan yang bersemayam dalam pikiranmu? Apakah akan engkau berikan keceriaan masa mudamu pada orang yang kejam dan tak tahu adat?
Majnun sedang terombang-ambing oleh keputusasaan dan dicampakkan oleh sanak keluarga dan karib kerabat, sedang engkau tidak sedikit pun kehilangan kesenangan. Lelaki yang engkau rela menderita karenanya adalah pemuda yang ditakdirkan hidup berkawan kesengsaraan dan derita. Sedang engkau adalah sumber dari segala kebahagiaan. Di dalam diri Majnun mengalir duri kesedihan yang beracun, sementara engkau begitu baik dan lembut serta memikat. Jangan engkau hukum dirimu karena luka-luka yang diderita Majnun. Ia sendirilah yang menusukkan belati ke dalam jantungnya hingga hancur binasa. Lihatlah dirimu, pipimu begitu bersinar, laksana rembulan sempurna. Bagimu kebahagiaan seperti keharuman pada sekuntum bunga, atau kesejukan pada setetes embun pagi. Ikutilah nasihat kami, biarkanlah Majnun larut dalam kesedihan yang ia ciptakan sendiri. Nikmatilah anugerah yang telah dianugerahkan Tuhan padamu. Syukurilah nikmat yang telah Dia berikan dan jangan engkau sia-siakan. Mendengar kata-kata itu, air mata Laila mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat, tetapi kemudian ia sadar. Sebagai putri jelita kebanggaan kaumnya, ia harus selalu menampakkan kebahagiaan yang pura-pura. Di hadapan warga kaumnya ia dituntut untuk selalu tersenyum, walau hatinya merintih. Mereka menuntut kesempurnaan dan tidak mempedulikan tatapan matanya yang penuh cinta. Bahkan tidak ada yang mengetahui kerinduan yang menggelayuti hatinya. Walau sang ibu dengan tatapan lembut berusaha melihat rahasia yang menyelimuti pikiran Laila, namun tidak pernah berhasil. Dalam naungan penderitaan itu, Laila meyakini bahwa cintanya pada Majnun tetap abadi. Cinta itu telah berakar, tumbuh dan berbuah. Dia percaya bahwa bunganya yang rahasia akan terjaga dengan aman, seaman harta karun yang disimpan dalam menara dan dijaga oleh para prajurit tangguh.